Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada transaksi jurnal akuntansi. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Vida Nur Sobrina Avianti, biasa dipanggil Vida. NIM saya yaitu 2101010073. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Akuntansi semester 3. Nah teman-teman, untuk pertama kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Lalu kita akan membahas mengenai akuntansi. Akuntansi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk setiap transaksi yang masuk ataupun keluar. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menganalisis data dan diperoleh untuk dijadikan laporan suatu laporan keuangan. Nah, pada akuntansi ini terdiri dari beberapa transaksi, salah satunya yaitu jurnal. Nah, ini untuk pengertian jurnal akuntansi. Kata jurnal berasal dari bahasa Perancis jour yang artinya hari. Dengan demikian dapat diartikan bahwa secara umum jurnal memiliki pengertian mengenai pencatatan harian yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuliskan transaksi yang berlangsung pada setiap harinya. Idealnya, jurnal ini dibuat untuk memasukkan informasi mengenai setiap bukti transaksi yang masuk ke dalam kas maupun yang keluar dari kas. Nah, untuk selanjutnya ini ada teori jurnal akuntansi menurut para ahli akuntansi. Pengertian jurnal menurut Mulyadi tahun 2013, jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Lalu ada lagi pengertian jurnal menurut Jerry J. Weyken, Donald Kiso, dan Paul D. Kimmel dalam bukunya Accounting Principles 7 tahun edition. Ini mengemukakan bahwa definisi jurnal adalah catatan akuntansi di mana setiap transaksi akan dicatat secara kronologis dan berurutan. Lalu pengertian jurnal sendiri menurut Sony Warsono pada tahun 2013 merupakan meringkas transaksi secara jurnal merupakan meringkas transaksi secara sistematis. Pada akuntansi, fungsi ini lazim disebut dengan pencatatan pertama atau the original entry. Disebut sistematis karena penjurnalan berdasarkan pada sistem pencatatan berpasangan. Nah, ini untuk selanjutnya, ini ada manfaat dari adanya jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi sendiri memiliki manfaat baik untuk perusahaan maupun akuntan untuk membuat laporan pada setiap akhir periode. Jurnal merupakan sebagai alat dalam pencatatan transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan. Jurnal bermanfaat untuk akuntan, yaitu dalam mengecek ulang transaksi yang terjadi apabila sewaktu-waktu terjadi kelalaian dalam penginputan bukti transaksi. Manfaat selain itu, jurnal akuntansi juga merupakan dasar dalam pembuatan setiap laporan yang ada dalam akuntansi, sehingga menjadikan jurnal sebagai pondasi dan acuan dalam mengelola laporan. Lalu selanjutnya, ada langkah-langkah dalam pembuatan atau penulisan jurnal dalam akuntansi. Langkah pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan dan cek. Lalu langkah kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya, bisa berjenis aktiva, kewajiban, atau modal. Lalu langkah ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Lalu yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. Yang kelima, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal.
Lalu ini selanjutnya ada dasar penempatan jurnal pada sebuah akuntansi. Penjurnalan atas sebuah transaksi seperti yang dicontohkan di atas dilakukan pada buku jurnal. Buku jurnal berisi pencatatan transaksi-transaksi secara historis atau urutan waktu. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi yang menyertainya. Demikian pengulasan dari saya serta pembahasan mengenai jurnal akuntansi, di mana jurnal akuntansi merupakan komponen penting dalam sebuah akuntansi, terutama dalam pembuatan laporan untuk periode tertentu. Dari beberapa pengertian serta teori yang saya sampaikan, saya mengharap semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi para pendengar saya, dan juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengidentifikasi dan mengklasifikasi untuk sumber referensi yang saya berikan pada sebuah artikel yang saya paparkan tadi. Sesuai KBBI, menurut saya pada artikel tersebut, pada dasarnya jurnal akuntansi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI untuk penulisan pada setiap transaksi maupun laporan yang terkait. Lalu untuk penggunaan EYD, penjelasan mengenai transaksi-transaksi yang dibuat dalam laporan maupun pencatatan harian harus sesuai EYD yang berlaku, supaya laporan tersebut dapat dianalisis oleh perusahaan dan memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasikan laporan tersebut. Kata yang digunakan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Lalu untuk kalimat majemuk setara pada paragraf artikel tadi, menurut saya telah memenuhi kriteria kalimat majemuk yang pada contohnya pada kata sehingga menjadikan jurnal sebagai pondasi dan acuan dalam mengelola laporan. Lalu ada kalimat majemuk bertingkat, induk kalimat dapat berdiri sendiri sehingga kalimat tunggal, dan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Berikut merupakan contoh dari penggunaan kalimat tunggal, yaitu akuntansi sendiri yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk setiap transaksi yang dilakukan pada saat kegiatan ekonomi berlangsung, serta mengolah dan menganalisis data yang diperlukan untuk dijadikan suatu laporan keuangan pada suatu organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila kekurangan dan terima kasih yang sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.